Selamat datang ASN Pembelajar. Sebelum kita memasuki video materi pembelajaran, saya ingin Anda membayangkan terlebih dahulu sebuah situasi ketika baru mulai hari kerja dengan berbagai permintaan dan tantangan yang datang sekaligus. Bagaimana rasanya kita menghadapi semua itu? Pernah atau tidak Anda merasa kewalahan dengan semua tuntutan itu? Tapi mari kita berhenti sejenak dan berpikir, bagaimana kalau kita bisa menghadapi tantangan ini dengan cara yang lebih efektif dan memuaskan. Pada sesi ini, kita akan membahas bagaimana menjadi aparatur sipil negara yang tidak hanya menghadapi perubahan dengan baik, tapi juga bisa menjadi pelopor perubahan. Apakah Anda siap untuk meningkatkan cara kita melayani masyarakat dan rekan kerja? Sebagai bagian dari Badan Kepegawaian Negara, kita memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung pencapaian nilai-nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini bukan hanya tentang mengikuti aturan, tapi tentang menjadi inspirasi bagi rekan kerja dan mewujudkan tujuan besar. Bagaimana jika setiap tindakan kita tidak hanya memenuhi standar, tapi juga melampaui ekspektasi? Bagaimana jika kita bisa menjadi contoh nyata dari nilai-nilai berakhlak? Di dunia yang terus berkembang ini, bagaimana jika memastikan bahwa setiap tindakan kita mencerminkan nilai-nilai berakhlak? Mari kita eksplorasi bersama dan temukan bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan dengan cara yang kreatif dan inovatif. Mari kita menyelami lebih dalam. Ayo kita mulai dan temukan bagaimana nilai-nilai berakhlak dapat membimbing kita dalam memberikan pelayanan yang benar-benar prima. Saya ucapkan selamat datang kembali untuk ASN Pembelajar. Setelah kita menguraikan pentingnya nilai-nilai berakhlak, mari kita selami lebih dalam lagi bagaimana nilai-nilai ini dapat membimbing kita dalam memberikan pelayanan yang benar-benar prima. Siap untuk menemukan cara-cara praktis? Ayo kita mulai dengan core value pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Pernahkah Anda merasa stres saat melayani banyak orang sekaligus? Di tengah segala tuntutan tersebut, bagaimana kita bisa memastikan bahwa setiap layanan tetap berkualitas dan memuaskan? Berorientasi pelayanan di mana kita selalu mengutamakan kebutuhan dan kepuasan penerima layanan, baik itu masyarakat maupun rekan kerja. Ini adalah nilai yang menuntut kita untuk selalu memberikan yang terbaik. Nah, pertanyaannya, apakah kita semua siap untuk berkomitmen dan memberikan pelayanan prima? Mari kita ingat tujuan kita adalah kepuasan masyarakat. Bagaimana kita bisa mewujudkan ini? Tentunya menjaga profesionalisme dan ikhlas dalam setiap tindakan adalah kuncinya. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan nilai ini dalam pekerjaan sehari-hari? Mari kita simak cuplikan video berikut ini. Mendengarkan dengan empati setiap keluhan masyarakat. Menawarkan solusi yang nyata dan dapat diandalkan. Selalu memberikan pelayanan dengan senyum dan sikap yang ramah. Sekarang mari kita coba bayangkan jika Anda adalah seorang yang membutuhkan pelayanan.
Bagaimana perasaan Anda jika petugas melayani dengan penuh perhatian dan ramah? Sekarang, mari kita coba bayangkan jika Anda adalah orang yang membutuhkan pelayanan. Bagaimana perasaan Anda jika petugas melayani Anda dengan penuh perhatian dan juga ramah? Oke, lalu bayangkan seandainya Anda diabaikan atau diberlakukan dengan acuh tak acuh. Apa yang akan Anda rasakan? Kira-kira mana yang akan lebih Anda ingat? Berorientasi pelayanan bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tapi bagaimana kita bisa memberikan pengalaman terbaik untuk orang yang kita layani. Ini terlihat dari hal-hal kecil namun berdampak besar seperti memberikan waktu dan perhatian yang cukup untuk setiap orang. Menyapa dengan ramah dan mendengarkan dengan tulus. Menghargai setiap masukan dan berusaha memberikan solusi terbaik. Dengan memahami nilai berorientasi pelayanan, kita tidak hanya menjalankan tugas kita sebagai ASN, tapi juga membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan masyarakat dan rekan kerja. Jadi, mari kita jujur. Jika kita tidak memberikan pelayanan terbaik, apakah kita hanya sekedar ASN yang berpura-pura berintegritas? Pelayanan yang buruk jelas mengungkapkan betapa minimnya integritas kita. Dengan memahami nilai berorientasi pelayanan, kita tidak hanya menjalankan tugas kita sebagai ASN, tapi juga membangun kepercayaan dan hubungan kuat dengan masyarakat dan rekan kerja. Jadi, mari kita jujur. Jika kita tidak memberikan pelayanan yang terbaik, apakah kita hanya sekedar ASN yang berpura-pura berintegritas? Pelayanan yang buruk jelas mengungkapkan betapa minimnya integritas kita. Kita akan membahas core value kedua dari berakhlak, yaitu akuntabel. Apa sih sebenarnya poin akuntabel bagi seorang ASN? Mari kita simak dan pelajari bersama. Bayangkan ketika kita diberikan tugas atau amanah, itu artinya kita dipercaya untuk melakukannya dengan sebaik mungkin. Akuntabel berarti kita mampu menjaga kepercayaan ini dengan bertanggung jawab. Setiap langkah yang kita ambil harus bisa kita pertanggungjawabkan. Kita tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas, tapi harus menjaga kepercayaan yang diberikan kepada kita. Sebelum masuk pada pembahasan, mari kita simak bersama tayangan video berikut ini ya. Dari tayangan tersebut, kita harus berkomitmen untuk bekerja dan berintegritas tinggi. Akuntabilitas adalah lebih dari sekedar menjalankan tugas. Ini adalah janji kita untuk selalu jujur dan bertanggung jawab. Dengan begitu, masyarakat
bisa merasa tenang karena mereka tahu kita bekerja dengan sepenuh hati. Coba kita renungkan sebentar, apa yang bisa terjadi kalau kita tidak akuntabel? Masyarakat bisa kehilangan kepercayaan kepada kita, bahkan kepada pemerintah. Karena itu, akuntabilitas adalah fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa akuntabilitas, semua usaha kita bisa kehilangan makna. ASN Pembelajar, akuntabilitas terlihat dalam setiap kegiatan kita sehari-hari. Ketika kita menggunakan sumber daya negara dengan bijak, ada poin-poin yang harus kita prioritaskan, yaitu dari tayangan tersebut kita belajar. Ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga soal nilai-nilai dan etika yang harus kita junjung tinggi sebagai abdi negara. Ingat, akuntabilitas juga berarti kita tidak menyalahgunakan wewenang. Setiap keputusan yang kita ambil harus selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, bukan keuntungan pribadi. Jangan sampai seperti itu ya. Untuk memastikan kita selalu akuntabel, ada beberapa poin panduan perilaku yang menjadi landasan untuk kita seorang ASN untuk bersikap akuntabel. 1. Melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Setiap tugas dilakukan dengan integritas. Kita harus jujur dalam melaporkan hasil kerja dan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Ini membangun kepercayaan masyarakat dan juga rekan kerja. 2. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif. Kita harus bijak dalam memanfaatkan sumber daya negara, memastikan semuanya digunakan efisien dan sesuai kebutuhan. Ini adalah amanah yang harus kita jaga. 3. Tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Kita tidak boleh menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau melanggar aturan. Setiap keputusan harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Ketiga panduan perilaku yang sudah kita simak dalam video sebelumnya adalah poin yang seharusnya bisa kita terapkan sebagai seorang ASN. Mari kita berkomitmen untuk menjadikan akuntabilitas sebagai bagian tak terpisahkan dari setiap langkah kita melayani masyarakat. Di tangan kita, kepercayaan publik bisa terus terjaga dan semakin kuat. Halo ASN Pembelajar. Kali ini kita akan membahas core value selanjutnya dari berakhlak, yaitu kompeten. Apa sih sebenarnya kompeten itu? Dan bagaimana kita sebagai seorang ASN bisa menjadi kompeten? Yuk kita pahami bersama. Kompeten berarti kita terus mengembangkan kemampuan diri dengan belajar. Maksudnya itu yang seperti apa sih?
berkembang, dan beradaptasi terhadap perubahan. Sebagai ASN, tantangan terus berkembang, dan kita harus siap menjawabnya dengan pengetahuan dan keterampilan yang semakin baik. Mari kita masuk pada sebuah tayangan cuplikan video singkat tentang apa itu kompetensi. Jadi, kompetensi bukan hanya soal gelar atau sertifikat, tapi juga tentang kemauan kita untuk terus belajar dan membantu orang lain belajar. Dengan begitu, kita bisa menghadapi setiap perubahan dan tantangan dengan percaya diri. Untuk menjadi ASN yang kompeten, kita perlu mempraktikkan beberapa perilaku ini. Pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain belajar. 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dengan mengikuti panduan perilaku, kita tidak hanya meningkatkan kompetensi diri, tapi juga berkontribusi pada kemajuan organisasi dan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, kita sebagai ASN memiliki sebuah standar dalam mewujudkan sikap kompeten. Apa saja sih sikap kompeten yang perlu kita ketahui? Pertama, bertukar pikiran dengan rekan kerja, bawahan, dan atasan. Kedua, belajar secara mandiri atau kolaboratif dengan antusias. Ketiga, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat. Keempat, membagikan pengetahuan dan pengalaman melalui diskusi. Dengan menjalankan perilaku ini, kita sebagai ASN yang tidak hanya kompeten, tapi juga inspiratif. Kompetensi bukan hanya tentang apa yang kita lalui, tetapi tentang bagaimana kita terus berkembang dan berkontribusi untuk kemajuan bersama. Ayo, kita jadikan kompeten sebagai bagian dari setiap langkah kita. Karena dengan kompetensi yang terus meningkat, kita siap menghadapi tantangan apapun yang ada di depan kita. Mari kita lanjutkan core value berikutnya dari berakhlak, yaitu harmonis. Apa sih harmonis itu? Harmonis dalam core value ini berarti kita sebagai ASN bisa saling peduli, menghargai, dan bertoleransi terhadap perbedaan yang ada di sekitar kita. Tetapi lebih dari itu, harmonis juga berarti kita menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan saling mendukung. Harmonis bukan hanya tentang hubungan baik dengan rekan kerja, tapi juga bagaimana kita bisa menghargai setiap individu tanpa memandang latar belakang mereka. Setiap orang memiliki peran dan kontribusi yang berharga, dan kita harus memperlakukan mereka dengan adil tanpa diskriminasi. Dalam bekerja, kita seringkali berhadapan dengan perbedaan, baik itu perbedaan saat berpendapat, latar belakang, suku, agama, atau bahkan cara kerja. Namun, sebagai ASN yang harmonis, kita perlu memastikan bahwa perbedaan ini menjadi kekuatan, bukan penghalang. Ketika kita saling menghargai dan peduli, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan produktif.
Harmonis bukan hanya soal menjaga hubungan baik, tetapi tentang menciptakan keseimbangan di dalam setiap interaksi yang kita lakukan. Jangan sampai ya hal tersebut terjadi di lingkungan kerja kita. Apa saja sih poin-poin yang perlu kita terapkan agar menciptakan lingkungan kerja yang harmonis? Poin pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Kedua, suka menolong orang lain. Ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Setelah kita mengetahui poin perilaku untuk menciptakan lingkungan harmonis, mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita harus menyadari kembali contoh perilaku yang tepat dan yang kurang tepat dalam menerapkan nilai harmonis di lingkungan kerja. Inilah contoh sikap harmonis yang kita harapkan, saling mendengarkan, transparan, memberikan feedback yang baik, dan berbagai hal. Kemudian, jangan sampai kita menunjukkan sikap yang terbalik ya. Tidak menghargai, menyalahkan, bahkan memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan yang tidak kondusif. Ada beberapa cara lain loh yang bisa kita terapkan dalam mewujudkan perilaku harmonis, seperti berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang latar belakang, kedudukan, atau jabatan. Menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, atasan, ataupun bawahan. Menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Membantu orang lain dengan responsif. Dengan menjalankan perilaku harmonis ini, kita akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, inklusif, dan produktif. Harmonis bukan hanya tentang hubungan baik, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang penuh dengan rasa saling menghargai dan peduli. Mari kita jadikan harmonis sebagai bagian dari standar keseharian kita di tempat kerja. Karena dengan harmonis kita bisa mencapai hasil yang lebih baik. Sahabat ASN pembelajar, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa sih
sih arti loyalitas bagi kita seorang abdi negara? Apa yang membuat kita berdedikasi penuh pada bangsa dan negara ini? Loyalitas dalam core value berakhlak berarti kita berkomitmen tinggi untuk selalu memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Loyalitas diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu melalui pelayanan prima kepada masyarakat dalam setiap langkah kita sebagai ASN. Hal ini agar terwujudnya nilai loyalitas. Loyalitas adalah landasan utama kita sebagai ASN, sebagaimana yang sudah ditentukan dalam core value berakhlak. Ini adalah bentuk dedikasi kita terhadap bangsa dan negara, di mana kita selalu menjaga integritas dan setia pada nilai-nilai yang kita pegang teguh. Di setiap tindakan kita, ada tanggung jawab besar untuk menjaga nama baik bangsa dan negara. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita sudah menjadi seorang ASN yang loyal pada bangsa dan negara? Lalu, apakah kita sudah menerapkan nilai-nilai dalam core value loyal seperti yang telah kita pelajari? Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin, instansi, dan negara. Menjaga rahasia jabatan dan negara. Sekarang, mari kita pikirkan sejenak. Apa yang bisa terjadi jika nilai loyalitas ini tidak diterapkan dengan baik? Atau jika kita tidak menjalankan tanggung jawab kita sesuai dengan harapan. Maka akan terjadi hal-hal seperti berikut. Konflik di tempat kerja. Citra publik yang menurun. Kehilangan kepercayaan dari rakyat dan pemimpin. Pengabaian terhadap tugas. Ketika nilai loyalitas tidak diterapkan dengan konsisten, pastinya kita akan menghadapi berbagai tantangan. Loyalitas bukan hanya tentang menjaga integritas pribadi, tapi juga bagaimana kita berkontribusi untuk menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan? Simak kembali tayangan berikut ini. Menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan NKRI. Menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman. Dengan menjadikan nilai loyal pada standar kita sebagai seorang ASN, kita tidak hanya menjaga keutuhan bangsa dan juga negara, tetapi juga berkontribusi pada masa depan yang lebih baik untuk negara. Loyalitas adalah kunci untuk berdedikasi penuh pada bangsa dan negara. Setelah membahas tentang loyalitas dan bagaimana kita harus setia pada bangsa dan negara, kini saatnya kita fokus pada bagaimana kita bisa menjadi motor perubahan di tempat kerja. Inilah saatnya untuk mengasah kreativitas dan berinovasi, karena adaptif adalah kunci untuk menghadapi perubahan yang terus berkembang. Saya ucapkan selamat datang pada sesi core value ke-6, yaitu adaptif. Sekarang saya akan mengajak rekan-rekan untuk berpikir bagaimana kita bisa menjadi motor perubahan di tempat kerja. Lalu bagaimana kita bisa menghadapi perubahan dengan percaya diri dan penuh kreativitas? Hari ini kita akan lanjut kembali untuk menjelajahi nilai adaptif dalam core value berakhlak. Adaptif berarti kita siap menghadapi atau bahkan memimpin perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi. Ini bukan hanya tentang adaptasi, tetapi juga tentang menjadi proaktif dan menciptakan solusi baru. Jadi, bagaimana sih cara kita menerapkan sikap adaptif ini? Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Bertindak proaktif. Bagaimana sih cara kita bisa menjadi ASN yang benar-benar adaptif? Pertama, menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Menguasai dinamika perkembangan teknologi. Menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani.
mengantisipasi permasalahan yang terjadi di masa mendatang dengan kritis. Ketika kita menerapkan perilaku tersebut, kita tidak hanya menghadapi perubahan, tetapi menjadi pelopor perubahan itu sendiri. Dengan begitu, sikap adaptif akan menjadi standar sehari-hari kita sebagai ASN. Ketika kita benar-benar menerapkan nilai adaptif dalam keseharian, kita tidak hanya mampu mengatasi perubahan, tetapi juga membangun sebuah lingkungan kerja yang penuh inovasi dan semangat. Dan saat kita terus berkembang dan beradaptasi, penting juga untuk kita ingat bahwa sukses tidak hanya bergantung pada usaha individu, tetapi juga pada bagaimana kita bekerja sama. Selanjutnya, kita akan membahas poin terakhir dari core value berakhlak, yaitu nilai kolaboratif. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana bisa bekerja sama lebih efektif, saling mendukung, dan menciptakan sinergi dalam tim. Untuk itu, mari kita simak bersama bagaimana kolaborasi ini bisa membawa perubahan positif dan memajukan instansi kita. Di dalam core value berakhlak, kolaborasi berarti saling bersinergi dalam bekerja sama. Kolaborasi tidak hanya tentang bekerja sama, tetapi tentang bagaimana kita bisa membuka ruang untuk semua orang memberi kontribusi, menghargai ide-ide baru, dan memanfaatkan setiap sumber daya untuk tujuan bersama. Kolaborasi itu sangat penting karena menggabungkan kekuatan dan ide. Dengan saling mendukung, kita bisa mencapai lebih banyak achievement. Mari kita lihat bagaimana caranya. Untuk membangun kolaborasi yang kuat, kita bisa memulai dari hal-hal berikut ini. Pertama, berikan kesempatan pada semua orang untuk berkontribusi, karena setiap ide itu penting. Kedua, terbuka untuk bekerja sama yang bisa menghasilkan nilai tambah. Kita bisa mencapai lebih banyak achievement kalau kita bekerja sama. Ketiga, memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk tujuan bersama.
Berkolaborasi itu terlihat dari hal-hal kecil tapi berdampak besar, seperti menerima pendapat dan saran dari rekan kerja dengan terbuka, memuji keunggulan dan prestasi orang lain dengan tulus, membagi tugas dan tanggung jawab dengan adil kepada setiap anggota tim, bersinergi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik. Bayangkan, jika setiap orang tidak hanya menyelesaikan tugasnya sendiri, tapi juga aktif berkolaborasi. Bagaimana jika kita saling memuji dan juga mendukung? Lalu, apa efeknya bagi hasil akhir pekerjaan kita? Mari kita pikirkan bagaimana perubahan ini dapat mempengaruhi cara kerja dan juga hasil yang kita capai. Untuk menerapkan kolaborasi di lingkungan kerja, kita juga harus menerapkan langkah-langkah berikut ini. Pertama, mulailah dengan mendengarkan. Cobalah untuk mendengarkan ide dan pendapat dari setiap anggota tim. Kedua, jadilah pemimpin yang memotivasi. Berilah kontribusi dan pujian atas pencapaian mereka. Ketiga, fasilitas komunikasi terbuka. Pastikan semua orang merasa nyaman untuk berbagi ide dan memberikan feedback. Sebagai penutup, kita telah mencapai akhir perjalanan kita dengan nilai kolaboratif. Dengan membangun kolaborasi yang kuat, kita tidak hanya mencapai tujuan bersama, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis, penuh kepercayaan, dan produktif. Ingat, setiap langkah kecil dalam kolaborasi bisa membawa dampak besar. Mari terus berkolaborasi, saling mendukung, dan bersama-sama menciptakan perubahan positif di tempat kerja kita. Kita sudah melewati sesi sharing yang cukup panjang hari ini, menggali dan memahami lebih dalam tentang nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai ini bukan hanya sekedar teori, tapi panduan yang bisa kita terapkan dalam setiap langkah kita setiap hari. Coba Anda pikirkan, betapa besarnya dampak positif yang Anda ciptakan untuk diri sendiri, rekan kerja, dan bahkan masyarakat dari setiap tindakan kita. Ini bukanlah akhir, melainkan sebuah awal baru. Awal di mana kita berkontribusi lebih baik setiap hari dalam memberikan pelayanan pada publik. Perjalanan memang baru dimulai. Tantangan yang ada di depan akan terus berkembang, tetapi dengan menerapkan sikap berakhlak, Anda bisa menghadapi setiap situasi dengan kepala tegak dan hati yang tulus. Lalu, siapkah Anda menjadi berakhlak sebagai landasan dalam setiap langkah yang akan Anda mulai dari sekarang? Setiap tindakan yang Anda ambil tentu saja bukan hanya sekedar tugas rutin yang harus diselesaikan, bukan? Ini adalah janji kita kepada masyarakat. Ya, masyarakat. Masyarakat mungkin berharap kita bisa terus menjadi lebih baik setiap hari. Karena tentu saja kita semua tahu bahwa masa depan bangsa ini ada pada kita. Tidak ada tekanan, hanya tanggung jawab kecil untuk memenuhi ekspektasi besar.
ini.